Di 2 video sebelumnya, kita sudah melakukan perjalanan luar biasa ke dalam otak kita. Kita sudah tahu bahwa ada 2 sistem berpikir, sistem 1 dan sistem 2. Dan kita sudah membongkar 10 jebakan pikiran atau bias kognitif yang sering membuat kita salah langkah. Kita juga sudah tahu masalahnya. Nah, sekarang saatnya masuk ke solusi. Di video ini gue akan kasih lo 3 kerangka berpikir praktis yang bisa langsung lo pakai untuk melatih sistem 2, membuat keputusan yang tepat dan melihat dunia dengan lebih jernih. Ini bukan sulap, ini murni sebuah skill yang bisa dilatih. Gue janji, setelah video ini lo akan punya alat yang akan mengubah cara lo memproses informasi. Ini adalah video ketiga dari seri kita. Jadi kalau lo belum nonton video 1 dan 2, gue sangat menyarankan lo tonton dulu biar insight yang lo dapat itu utuh. Dan buat lo yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini untuk terus dapat ilmu pengembangan diri dan mindset yang bikin lo level up setiap harinya. Siap? Yuk kita mulai. Seringkali orang salah mengartikan berpikir kritis sebagai berpikir negatif atau suka mengkritik. Itu keliru besar, karena berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk mempertanyakan sesuatu dan mengevaluasi informasi secara logis dan objektif. Intinya, lo menantang sebuah klaim bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk memahami kebenarannya. Nah, kalau berpikir analitis adalah kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Ini adalah cara kita mengurai sebuah masalah dari akarnya. Nah, kedua skill ini adalah cara kita mengaktifkan dan menggunakan sistem 2 kita. Dan ini bisa dilatih. Siap dengan alat pertama kita? Jadi, kita akan mulai ke segmen berikutnya. Ini adalah kerangka paling sederhana tapi paling ampuh. Sering dipakai jurnalis, detektif, dan ilmuwan. Setiap kali lo dihadapkan pada sebuah informasi, sebuah klaim, atau sebuah masalah. Tanyakan 6 pertanyaan ini. Yang pertama ada what, apa? Apa klaim atau informasi yang disampaikan? Pastikan lo memahaminya secara jelas. Contohnya minum teh hijau bikin kurus. Nah, yang kedua adalah who atau siapa. Siapa yang membuat klaim ini? Apakah dia sumber yang kredibel? Apakah dia punya motif tersembunyi? Misal, jualan teh. Contohnya, seorang influencer yang dibayar oleh merek teh. Yang ketiga ada when dan where. Kapan dan di mana? Kapan dan di mana informasi ini dipublikasikan? Apakah konteksnya masih relevan? Contohnya di akun TikTok-nya, beberapa hari setelah dia mengiklankan produk. Yang keempat ada why, mengapa. Kenapa klaim ini dibuat? Apa tujuannya? Apakah ada argumen pendukungnya? Contoh, dia bilang itu karena kandungan EGCG di teh hijau, tapi tidak ada data penelitian yang valid yang dia tunjukkan. Lalu how, bagaimana? Bagaimana klaim ini didukung oleh bukti? Apakah ada data, studi ilmiah, atau pengalaman nyata yang valid? Contohnya, tidak ada data, hanya testimoni dari dia sendiri. Nah, dengan 5W plus 1H, lo bisa dengan cepat menyaring hoaks dan informasi yang tidak valid, dan memaksa diri lo untuk tidak langsung percaya pada sistem 1. Kerangka ini jauh lebih powerful dari sekedar membuat daftar plus minus. Yang pertama, buat daftar pro dan kontra. Saat dihadapkan pada sebuah keputusan, misal resign dari kerjaan, buatlah 2 kolom pro dan kontra. Misalnya pro-nya gaji lebih tinggi, work-life balance lebih baik, lalu kontranya lingkungan kerja baru harus beradaptasi lagi. Tambahkan so what di setiap poin.
Sekarang, tanyakan, jadi kenapa atau so what pada setiap poin di daftar lo. Misalnya di bagian pro, gaji lebih tinggi, so what berarti gue nabung lebih banyak dan capai target keuangan lebih cepat. So what, gue bisa lebih cepat bebas finansial dan gak perlu khawatir soal uang. Nah, untuk bagian kontraknya, harus beradaptasi lagi. So what berarti butuh waktu 3-6 bulan untuk merasa nyaman. Dan gue harus menghadapi rasa tidak pasti dan kecemasan. So what, ini adalah pain point jangka pendek yang harus gue siapkan secara mental dan emosional. Dengan menambahkan so what, lo akan melihat konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan, bukan cuma keuntungan atau kerugian di permukaan. Ini melatih lo untuk berpikir secara mendalam dan strategis. Ini adalah metode berpikir tingkat lanjut yang dipakai oleh para inovator seperti Elon Musk. Yang pertama, definisi first principle thinking adalah memecah masalah yang rumit menjadi komponen-komponen dasarnya, sampai lo menemukan kebenaran yang tidak bisa lagi direduksi atau dipertanyakan. Nah, di sini gue kasih contoh analoginya. Kebanyakan orang berpikir dengan analogi apa yang orang lain lakukan. Contoh, orang lain bikin mobil bensin, jadi kita juga harus bikin mobil bensin, tapi yang lebih bagus. Nah, cara first principle, tanyakan apa saja bahan-bahan dasar membuat sebuah mobil. Jawabannya, ban, besi, baterai, motor. Beberapa harga bahan-bahan ini kalau dibeli langsung dari sumbernya. Nah, jawabannya, jauh lebih murah daripada beli mobil utuh. Itulah yang membuat Elon Musk punya ide untuk membuat mobil listrik murah yang tidak ada yang memikirkan sebelumnya. Oke, jika contoh tadi terlalu rumit atau mengandai-andai, kita pakai contoh kasus yang lebih relate dengan keseharian kita dan bagaimana cara lo pakai ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin dengan kasus misalnya, lo mau belajar hal baru, yaitu coding. Masalahnya, lo mau belajar coding tapi merasa ribet. Untuk analoginya, semua orang belajar coding dari buku ini, jadi gue juga harus pakai buku ini. Kalau kita pakai first principle, mungkin bisa dipecah menjadi seperti ini. Apa itu coding? Apa komponen dasarnya? Apa cara paling mudah mempelajari logika? Nah, mungkin nanti kita akan ketemu jawabannya. Apa itu coding? Memecahkan masalah menggunakan bahasa komputer. Lalu apa komponen dasarnya? Logika, sintak, data. Apa cara paling mudah mempelajari logika? Mungkin bukan dari buku tebal, tapi dari game atau tutorial interaktif. Dengan memecahnya sampai fondasi, lo bisa menemukan jalan yang unik dan paling efektif buat diri lo sendiri. Ini adalah cara berpikir yang tidak hanya membuat lo cerdas, tapi juga terarah. Jadi, berpikir kritis dan analitis itu bukan cuma teori. Ini adalah skill yang bisa lo latih setiap hari dengan kerangka-kerangka ini. Pertama, metode 5W dan 1H untuk menyaring informasi dan fakta. Yang kedua, analisis pro dan kontra dengan so what untuk membuat keputusan jangka panjang. Yang ketiga, first principle thinking untuk memecahkan masalah dari akarnya dan berinovasi. Dengan menguasai 3 kerangka ini, lo akan bisa mengaktifkan sistem 2 lo kapanpun lo butuh dan membuat keputusan yang logis, bukan sekedar intuisi. Nah, untuk video berikutnya kita akan masuk ke bagian paling praktis dari seri ini, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah rumit. Nah, kita akan aplikasikan semua teori yang kita bahas ke studi kasus sehari-hari. Dan kalau lo suka video ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel gue juga, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.